Selamat pagi Jemaat GKI Sarwa Indah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu Biasa, Minggu 15 Agustus 2021 dengan tema Makanan dan Minuman yang Sejati akan dilayani oleh Saudara Juan Gilbert Buki, SSI, MM. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Mazmur 65 ayat 5. Umat milik Tuhan, marilah kita menyatakan puji-pujian kepada Tuhan yang empunya kita dan yang meraih kita datang beribadah kepadanya pagi ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 362, bait 1 dan 3, Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Ibadah ini berdasarkan atas pengakuan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara, dalam masa pandemi ini ada suatu saat ketika obat-obatan COVID-19 dan oksigen menghilang dari pasaran. Ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan untuk menimba keuntungan berlipat ganda. Orang-orang seperti inilah yang menjadikan materi sebagai ilah mereka. Hati nurani diabaikan untuk kekayaan sesaat. Mereka adalah orang-orang yang digambarkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ada pula yang menimbun obat dan oksigen karena berjaga-jaga dan khawatir yang berlebihan. Mereka tidak memperhatikan dan peduli akan kebutuhan orang lain, hanya memastikan bahwa mereka aman dan tercukupi. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 4 mengajarkan kita demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sebagai orang beriman, saat kita menyambut Yesus sebagai makanan dan minuman yang sejati pada saat perjamuan kudus dan dalam hidup kita, maka kita juga mengisi hati, pikiran, dan perasaan kita dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa agar Tuhan memimpin kita melewati gurun pandemi ini, agar kita tetap tegar dan terus menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan kita. Saya undang jemaat untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menutupnya di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi dan senantiasa menyertai kami. Pagi ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang boleh kami terima, di mana kami Tuhan boleh merasakan
kesehatan kami, boleh menerima berkat Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara kami di GKI Sarua Indah. Tuhan, pada saat ini kami mau mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Seringkali kami lalai, kami tidak mengikuti akan perintah-Mu. Seringkali kami mencari keuntungan untuk diri kami sendiri, kami mencari aman untuk diri kami sendiri. Kami lupa Tuhan bahwa di sekitar kami masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Seringkali kami juga Tuhan melakukan pelanggaran yang sama dan itu juga. Bapa di dalam surga, kami mau mengakui segala salah dan dosa kami. Dan inilah Tuhan, kami mau menyerahkan pengakuan dosa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penuh kuasa maut, tuntun aku serta-Mu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara, kita menantikan jangkar hidup kita pada Yesus, sang makanan dan minuman yang sejati. Maka Tuhan berkenan memberikan rahmat yang melampaui akal kita. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita terdapat di dalam Wahyu 7 ayat 16 dan 17 demikian. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah petunjuk hidup baru dan berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam
Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Menghadap Engkau yang suci dan penuh dengan kebaikan pada saat ini adalah kerinduan, sekaligus koreksi kami akan diri yang penuh dengan keterbatasan dan celah ini. Kami mengarahkan hati, pikiran, dan pandangan kami kepada Dikau untuk dicukupkan, dikenyangkan, dilepaskan akan dahaga, sehingga kehidupan kami sepenuhnya dipenuhi oleh Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Allah Trinitas yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, pimpinlah dan dengarkanlah kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 6, ayat 51 sampai dengan ayat 58. Inilah firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar akan sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Saudara jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan salam sehat tentunya buat kita semua ya. Saudara, perenungan firman pada hari ini rasanya nggak cocok dengan saya sendiri yang bawain firman. Karena kalau bicara soal makanan dan minuman, soal konsumsi perut, begitu ya, dan keteraturan makan, maka Anda sedang mendengarkan pengabaran firman dari seseorang yang sebenarnya tidak cukup baik dan disiplin mengatur jam makan. Ya, jadi saya membuka pelayanan firman ini dengan pengakuan dosa terlebih dahulu, saudara-saudara. Sambil mengimani sebenarnya, semoga Anda ini adalah orang yang lebih mampu berdisiplin diri dalam mengatur jam makan dan makanannya tentunya ya. Sebab makan yang sehat, saudara-saudara, masa kini tentu erat kaitannya dengan imunitas tubuh, gitu ya, yang sangat kita butuhkan pada masa pandemi ini. Berkenaan dengan firman yang kita baca dan dengarkan pada hari ini, saudara-saudara, saya yang alih-alih dicerahkan tentang makanan dan minuman sejati, begitu ya, justru diperhadapkan dengan berbagai macam pertanyaan hati. Pertanyaan hati tentang firman Tuhan di dalam Injil Yohanes ini, saudara-saudara. Ini saya serius nih. Saya berusaha menelisik ayat, perikop, bahkan keterkaitan dengan pasal sebelum dan sesudahnya, itu pun saya masih menemukan kebingungan. Mungkin
Kebingungannya seperti gambar ini ya, saudara-saudara. Ya, seperti melihat tulisan dokter, saudara-saudara, pada resep-resep, sukar dibaca, namun ternyata si dokter selalu menuliskan resep yang kurang lebih cukup tepat, begitu ya, untuk sakit yang mendera kita, saudara-saudara. Kenapa membingungkan? Sebab bagi saya, saudara-saudara, dan mungkin bagi banyak pendengar pengajaran Yesus di Kapernaum, begitu ya, pada saat itu tentunya, Yesus itu menggunakan sebuah gambaran yang rasanya tidak bisa dengan mudah dan begitu saja diterima. Saudara-saudara, bayangkan ya, roti dan minuman yang dimaksudkan ini dipertegas lagi di ayat 53 dengan daging dan darah. Ketika mungkin terbesit begitu ya di dalam kepala kita, oh, ini maksudnya mungkin adalah sebuah metafora. Metafora ya, permisalan atau penggambaran. Jadi nggak bisa dibaca secara literer begitu saja. Bisa juga ya. Tapi ayo kita lihat saudara-saudara pada teks Alkitab yang lain. Di perikop yang masih kita baca ini. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu ayat 55, tuh saudara-saudara. Seperti ini juga bukan sebuah metafora saja. Ya. Sepertinya teks yang kita baca ini nggak bisa dikatakan metafora, saudara-saudara. Tidak mudah ya. Iya, tapi baguslah. Sebab jika demikian, saudara-saudara, maka hari Minggu ini akan menjadi our quality time, saudara-saudara. Ya, akan jadi waktu yang berfaedah sekali hari ini buat kita. Ketika Tuhan Yesus mengajar pada saat itu, saudara-saudara, terjadi pertentangan. Dan pertentangannya ini pertentangan yang sangat kuat, saudara-saudara, di antara para pendengar Yesus. Bahkan dikatakan mereka sampai bertengkar, begitu ya, sampai bertengkar. Pertentangan itu terjadi karena orang tahu Tuhan Yesus ini berasal dari keluarga siapa. Ini anaknya Yusuf nih, tukang kayu. Dan seketika kali ini dia bilang, aku adalah roti, dan kalau makan dari aku, maka kamu akan mendapatkan kehidupan. Bahkan kehidupan yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Bahkan seorang anak tukang kayu, saudara-saudara, pada saat itu berbicara seperti ini. Pertentangan lainnya adalah ketika Yesus bilang bahwa roti yang dimaksud adalah dagingnya. Wah, bukan roti ya. Bukan roti sungguhan dagingnya. Dan minuman itu adalah darahnya. Coba, saudara-saudara. Bagaimana caranya umat pada saat itu mau makan daging Yesus dan minum darah Yesus? Coba. Sekalipun pada akhirnya, sekarang ini ya, pada zaman kini kita tahu bahwa itu ternyata sangat erat kaitannya dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Mungkin sekarang ini kita juga semakin mengenal seperti itu ya, dengan sakramen perjamuan kudus, dengan memakan roti, meminum anggur. Tapi tentu itu tidak mudah, saudara-saudara, bagi para pendengar Yesus pada saat itu di Kapernaum. Karena mereka tahu siapa Yesus saat itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pada akhirnya apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Nah, sekarang bagi kita umat masa kini, daging dan darah Yesus itu tidak semata-mata kita memakannya sebagai sebuah materi. Ya. Jadi kita makan dan minum itu tidak semata-mata sebagai sebuah materi, saudara-saudara, yang seketika akan mengubah kehidupan kita. Ya. Sama halnya dengan ketika kita merayakan perjamuan kudus dan memakan roti, meminum anggur bersama-sama itu, tidak pula sebenarnya seketika kehidupan kita ini akan berubah. Itulah mengapa pada sebuah perayaan perjamuan kudus kita diajak untuk memeriksa diri, gitu ya, agar kita sampai pada sebuah komitmen pribadi. Sebelum akhirnya kita mengasup roti dan anggur itu, saudara-saudara.
Dan semoga ketika diajak untuk mengoreksi diri sebelum perjamuan kudus, kita itu benar-benar melakukan koreksi dan berkomitmen akhirnya, saudara-saudara. Roti, saudara-saudara. Ini roti. Mengapa Yesus pada akhirnya harus mengambil rupa roti dalam pengajaran di Kapernaum itu? Dan akhirnya memang roti itu juga sangat erat dengan tubuh Yesus. Tapi kenapa harus roti ya? Saudara-saudara, roti adalah satu makanan pokok orang Yahudi. Itu artinya satu makanan pokok di antara rupa-rupa makanan lainnya gitu ya. Dan di tengah kebutuhan akan roti itu, saudara-saudara, di tengah masyarakat Yahudi, roti ternyata tidak mudah untuk didapat. Karena kemiskinan yang melanda orang-orang Yahudi oleh karena penindasan bangsa lain. Yesus juga sadar bahwa roti itu dihasilkan oleh para petani gandum gitu ya, seperti ini gambar petani gandum, saudara, yang justru tidak dihitung sebagai kalangan utama masyarakat. Padahal kita sama-sama tahu tadi ya, hasil kerjanya adalah kebutuhan utama pangan orang Yahudi. Saudara, Yesus melihat sekali keterkaitan para pendengarnya, kalangan Yahudi di Kapernaum itu dengan roti. Kelihatan sekali buat Yesus dan buat kita. Sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghasilkan kematian. Sesuatu yang dihasilkan melalui perendahan, melalui penderitaan karena kemiskinan masyarakat, bahkan sesuatu yang dihasilkan melalui martabat yang direndahkan dari para produsen bahan bakunya itu. Roti itu, saudara-saudara, di tengah masyarakat Yahudi, mungkin bukan sesuatu yang sakral, gitu ya. Tetapi bahkan ketika kita bicara soal roti, berarti bicara juga soal hidup pada saat itu. Maka ini roti yang Yesus maksud, saudara-saudara. Roti memang menghasilkan ketahanan hidup. Tetapi ketika nenek moyang orang Yahudi berteriak minta makan karena lapar sekali di gurun, dan Allah memberikan mana, mereka lalu kenyang, dan lalu mereka mati juga. Gambar mana, saudara-saudara. Maka Yesus menawarkan sebuah kehidupan baru, rotinya juga baru, kepada semua orang Yahudi saat itu. Agar mereka bisa paham bahwa inilah aku, Sang Firman, yang tidak hanya menghasilkan kehidupan sementara, tapi menghasilkan kehidupan yang kekal. Jadi itu kenapa pakai roti, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan minumannya? Nah, karena Anda sudah tahu soal roti, maka Anda seharusnya juga tahu soal anggur ini, saudara-saudara. Jadi ini ibaratkan seperti pekerjaan rumah bagi kita untuk saudara-saudara merenungkan kenapa Yesus juga pakai anggur. Begitu ya. Lalu kita coba telisik lagi soal Kapernaum ini, saudara-saudara. Ya. Kenapa Yesus mengajar soal roti kehidupan pas dia ada di Kapernaum? Begitu. Kenapa bukan di Yerusalem, langsung di Bait Allah? Kenapa harus di Kapernaum yang notabene itu cuma ada rumah ibadat, bukan Bait Allah? Gitu ya. Karena Kapernaum itu, saudara-saudara, ini jawaban. Karena Kapernaum itu, saudara-saudara, dia ada di wilayah Galilea. Ini peta Galilea, saudara-saudara. Ya. Yang menjadi wilayah pemasok pangan utama bagi orang-orang Israel. Karena wilayahnya itu subur, gitu ya. Aliran sungainya sangat deras, padahal ada di tanah kering. Yesus itu menyampaikan soal makanan dan minuman yang sejati, ya, roti kehidupan itu dari sebuah tempat yang menjadi sentra pangan orang-orang Yahudi. Ya terus untuk apa? Gitu ya pertanyaannya. Agar ini dia, saudara-saudara, agar orang Kapernaum yang kaya akan pangan tidak hanya merasa cukup dengan roti yang dapat mereka hasilkan itu, tetapi juga mau mengenal dan menerima roti kehidupan yang adalah Yesus. Juga agar orang di luar Kapernaum, gitu ya, yang terbatas akan roti dan pangan lainnya, nggak perlu merasa khawatir atau merasa kekurangan.
yakni dengan menerima roti kehidupan yang adalah Yesus itu. Dan agar semua orang di Kapernaum ataupun bukan, ya, yang pada saat itu atau bukan, bahkan agar masa kini orang yang tidak mampu, orang yang mampu, orang yang sok mampu, bahkan siapapun lah itu, tahu bahwa manusia bukan soal perut dan roti, tapi soal hidup dan firman juga. Ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah makanan dan minuman yang sejati, menyebut dirinya dengan roti kehidupan yang datang dari Allah, maka sebenarnya ia mengajak agar kita menerima firman yang adalah roh itu, agar kita bukan hanya menerima makanan atau bahkan makanan yang sejati, tetapi sampai pada menerima kehidupan yang sejati. Saudara, Tuhan Yesus itu bagaikan roti sehat, begitu ya. Bagaikan roti sehat dengan aftertaste yang sangat kuat. Dan ketika kita memakannya, maka kita akan merasa cukup, gitu ya, menjadi sehat, bahkan dipuaskan untuk selama-lamanya. Maka apakah yang Yesus maksud dengan daging dan darahnya adalah benar-benar makanan dan minuman itu? Iya. Benarlah bahwa Yesus benar-benar adalah makanan sekaligus minuman yang benar-benar kita butuhkan. Itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, sekalipun ya pada masa kini kita masih hidup dan berjalan di tengah dunia yang dirundung oleh pandemi ini, bersyukurlah. Bersyukurlah setiap kita yang cukup dan masih cukup akan pangan, perut, dan roti. Namun, kita perlu menghayati, saudara-saudara, bahwa kita terpenuhi karena kita turut mendapatkan asupan roti hidup. Maka jangan merasa hebat, saudara-saudara. Maka jangan merasa kita ini mampu tanpa persekutuan dan pertemuan iman seperti ini. Sebab roti hidup yang saya dan Anda asup itu adalah Yesus, saudara-saudara. Sang firman dan kehidupan kita ini. Berkuat hatilah. Dan jika karena situasi ini, mereka merasakan perubahan situasi hidup. Kekurangan, kesulitan, bahkan sampai dengan kegagalan. Sebab selama kita masih mau menerima dan terus mengasup roti hidup itu, saudara, saya dan Anda akan terus hidup, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab roti yang masih saya dan Anda asup itu adalah Yesus. Roh yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir pada kesia-siaan. Saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya, selamat menikmati makanan dan minuman yang sejati. Asupan kehidupan bagi semua orang. Tuhanlah yang memuaskan kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan umat untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, Allah yang mengasihi kami. Pada saat ini kami kembali menaikkan doa syafaat kami untuk pembangunan gedung gereja di Nusa Loka. Ya Tuhan, berkatilah dan tuntunlah proses-proses yang ada. Pada saat ini kami masih menunggu untuk izin pemanfaatan lahan. Ya Tuhan, berkatilah untuk pemerintahan Kota Tangerang Selatan sehingga boleh memberikan izin pemanfaatan lahan kepada kami. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan, baik dari GKI Serpong maupun GKI Sarwa Indah. Kami mohon Tuhan memberikan berkat-Mu sehingga saudara-saudara kami di panitia pembangunan tetap setia dan mengawal izin pemanfaatan lahan ini sampai selesai. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami juga bersyukur atas terselenggaranya pelayanan firman, kebaktian, persekutuan iman kami yang tetap boleh berlangsung, sekalipun segala sesuatunya secara virtual. Engkau telah memampukan tim gereja kami mengerjakan semua hal yang tidak mudah, menguras tenaga, pikiran, dan waktu demi terselenggaranya kebaktian, pelayanan firman, persekutuan iman dari rumah ke rumah. Tuhan memberkati agar kami senantiasa terus dimampukan mendukung pelayanan kami satu dengan yang lainnya. Secara khusus Tuhan memberkati setiap penyelenggara, setiap pelayan yang turut mendukung kebaktian dan persekutuan iman ini. Tuhan memberikanlah mereka motivasi dan semangat, pelayanan yang kuat, kesehatan yang baik, serta sukacita di dalam terus mengerjakan bagian dari pelayanan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja kami. Tuhan yang memberkati, agar ketika kami telah bersama-sama boleh mensyukuri dan menikmati setiap pertemuan dan kebaktian ini, kami tidak lupa akan tugas dan panggilan gereja juga untuk bersaksi dan melayani. Berikanlah kami kemampuan, kebijaksanaan, kuatkanlah akal budi dan hati kami, sehingga kami tetap dapat mendengar suara panggilan dari Dikau untuk menyelenggarakan kasih dan kebaikan kepada sesama di sekitar kami, siapapun itu. Sehingga keberadaan kami sebagai gereja adalah keberadaan komunitas yang berdampak, kebaikan, kasih, damai, kerukunan bagi setiap orang. Kami sebagai komunitas milik Tuhan dapat dengan senantiasa untuk terus menyelenggarakan apa yang menjadi tugas perutusan kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Kami juga teringat akan warga jemaat kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan, terutama oleh karena terdampak pandemi ini. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Tuhan yang boleh melawat mereka satu persatu dengan kasih dan kuasa Tuhan. Bagi setiap mereka yang sakit, kami memohon dan menghantarkan kepada Engkau saudara-saudari kami ini, agar Tuhan boleh dengan rela dan senantiasa untuk menyembuhkan.
Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan boleh mendampingi dengan kasih, memberikan semangat, memberikan keyakinan agar mereka dapat pulih. Saudara-saudara kami ini bisa mengalami pemulihan dengan baik. Kami berdoa juga untuk warga jemaat yang merasakan kesukaran oleh karena situasi pandemi ini dalam kehidupan ekonomi, bahkan yang kerap kali merasakan ketakutan. Engkau yang adalah pemilik kehidupan kami, sebab itu kami datang dan menghantar saudara-saudari kami ini, agar kekuatan yang benar-benar meyakinkan kami, agar kekuatan yang benar-benar melindungi kami, agar kekuatan yang mendamaikan kami, sungguh dapat kami terima dari Engkau ya Tuhan. Yakinkanlah kami, sekalipun harus melewati masa yang sesukar ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Ada pula berbagai pergumulan jemaat kami yang lainnya, pekerjaan, pasangan, pendidikan, relasi keluarga, dan lainnya. Ada begitu banyak hal yang tidak kami ketahui secara pasti, tetapi bahkan Tuhan telah menelisik masing-masing kami. Tahu jauh lebih dalam dari segala pengetahuan dan kemampuan kami untuk memahami apa yang menjadi pergumulan setiap saudara-saudari kami di tempat ini. Biarlah kami memanjatkan permohonan padamu, menunjukkan kehidupan kami yang berpengharapan di hadapan-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, kami dapat menuai setiap kebaikan, kecukupan atas setiap pergumulan kami ini bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, para menteri, semua lapisan pemerintah, semua lapisan masyarakat. Tuhan yang memberkati, agar kami sebagai Indonesia, di tengah situasi yang sangat sukar ini, kami justru dapat berpangku tangan, bergotong royong, sebagai semangat kehidupan berbangsa kami, untuk sama-sama mendukung, membawa kami masyarakat keluar dari situasi yang sangat menyulitkan ini. Kami dengan semangat persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan, boleh Engkau lihat, tolong, bantu, dampingi, dan pimpin. Sehingga sebagai Indonesia, Tuhan, kami boleh melewati situasi yang mencekam ini, keluar dan mempertahankan persaudaraan kami untuk masa depan bangsa dan negara ini yang lebih baik. Inilah segala doa kami, yang kami naikkan dengan pengharapan sambil menanti kasih yang datang dari Tuhan. Kami naikkan doa ini sambil mendaraskan doa yang Engkau sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sampaikan persembahan syukur pada hari ini, seraya kita mengingat akan firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bersama dengan persembahan ini, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 150 bait 1, 3, dan 5. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan, sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Kita telah bersama-sama menyampaikan persembahan kepada Tuhan dan kita akan menyerahkannya. Mari bersama-sama kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pemelihara kehidupan kami, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kebutuhan-kebutuhan kami boleh tercukupkan. Kesehatan kami boleh kami rasakan, sehingga pada saat ini kami boleh bersekutu di dalam kebaktian pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyampaikan persembahan syukur kami yang tidak sebanding dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, sehingga boleh dipakai untuk tugas-tugas pelayanan kami, baik di dalam gereja maupun untuk saudara-saudara kami di luar gereja kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami
sebagai majelis jemaat, sebagai komisi, sebagai bidang untuk mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kau hendak pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mungkin sulit bagi kita menerapkan firman Tuhan itu dalam keadaan yang menekan seperti ini. Tetapi tetap arahkan pandangan kita pada roti kehidupan, mata air sejuk, yaitu Yesus, Tuhan kita. Janganlah kehilangan pengharapan, mari kita jalan terus. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus
Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan mari bersama-sama kita menundukkan kepala menerima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anggota Jemaat GKI Sarwa Indah. Mari bergabung bersama kami dalam PA di setiap hari Kamis pukul 19.30 di ruang Zoom virtual meeting. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Selamat hari Minggu. memberkati. Berkati. Ya, berkat. Teman-teman, jangan lupa ya untuk ikut ibadah Komisi Remaja GKI Sarwa Indah setiap hari Minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Day by day, oh dear Lord, three things I pray: to see Thee more clearly, love Thee more dearly, follow Thee more nearly, day by day, follow Thee more nearly, day by day. Day by day, oh dear Lord, three things I pray: to see Thee more clearly, love Thee more dearly, follow Thee more clearly, day by day, follow Thee more nearly, day by day. Day by day, day by day, oh dear Lord, three things I pray: to see Thee more nearly,